Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Salsabila dari kelas 3B NPM 06201561. Saya di sini ingin menjelaskan tentang kesehatan kerja. Kesehatan kerja. Kesehatan kerja menurut Sumakmur 1988, kesehatan di tempat kerja adalah spesialisasi dalam ilmu kesehatan atau kedokteran beserta prakteknya yang bertujuan agar pekerja memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya baik secara fisik, mental maupun sosial dengan usaha kuratif dan preventif terhadap penyakit atau gangguan kesehatan akibat faktor-faktor pekerjaan, lingkungan kerja serta terhadap penyakit-penyakit umum. Nah, usaha preventif di tempat kerja dilakukan dengan diagnosis awal dan pengobatan dini. Diagnosis adalah serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang dokter untuk mengenal adanya suatu penyakit. Sedangkan usaha kuratif yaitu upaya yang dilakukan untuk membatasi terjadinya kecacatan karena penyakit akibat kerja atau kecelakaan kerja. Lingkungan kerja yang sehat. Lingkungan kerja yang sehat akan mendukung kesehatan pekerja atau karyawannya dan akan menghasilkan produktivitas yang optimal. Sebaliknya, jika lingkungan kerja yang rawan kecelakaan dan tidak sehat akan menurunkan derajat kesehatan para pekerjanya sehingga menjadi tidak produktif. Berikut ada kriteria dan persyaratan lingkungan kerja yang sehat. Yang pertama, manajemen yang baik. Manajemen yang baik menjadi penentu utama apakah perusahaan termasuk yang mendukung atau tidak, karena itu akan memberi dampak bagi pekerja. Yang kedua, memiliki bersih. Yang ketiga, memiliki sarana pengelolaan limbah yang baik. Yang keempat, bersih dan nyaman. Dan yang kelima, adanya dukungan antar rekan kerja. Peraturan pemerintahan tentang kesehatan kerja. Perundang-undangan K3 yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi tenaga kerja dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan lainnya. Perundang-undangan K3 adalah salah satu alat kerja yang penting bagi para ahli K3 guna menerapkan K3 di lapangan kerja. Berikut beberapa peraturan tentang K3. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Kerja. Undang-undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksa kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik pekerja yang baru atau yang dipindahkan dari tempat kerjanya sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan meliputi upah kerja, jam kerja, hak maternal, cuti hingga kesehatan, hingga keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja P2K3. Yang keempat, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja SMK3. Yang kelima, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 1992 tentang ahli K3. Berikut ada beberapa hak dan kewajiban tenaga kerja dalam konteks kesehatan. Menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, berikut hak dan kewajiban bagi tenaga kerja. Yang pertama,
memiliki alat-alat pelindung diri yang diwajibkan. Yang kedua, memenuhi dan menaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan. Dan yang ketiga, menyatakan keberatan pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat pelindung diri yang diwajibkan diragukan keamanannya. Cara untuk tetap sehat selama bekerja di tempat kerja. Yang pertama, minum air yang cukup. Sekitar 8-10 gelas air setiap harinya dapat membantu tubuh terhindari dari dehidrasi. Sumber air yang baik juga bisa didapatkan dari buah-buahan seperti jeruk, anggur, semangka, dan apel. Yang kedua, berolahraga. Pekerja bisa melakukan olahraga sederhana seperti berjalan kaki menuju kantin saat jam makan siang. Yang ketiga, makan siang. Makan siang yang sehat merupakan bagian penting dari diet seimbang. Akan tetapi, makan dalam porsi yang wajar juga merupakan bagian penting dari kesehatan pekerja. Yang keempat, menjaga asupan makan dan minum. Yang kelima, beri waktu tubuh untuk melakukan perenggangan. Contohnya, pekerja sesekali bangun dari kursi kerja dan lakukan perenggangan. Yang keenam, jangan lupa untuk bersosialisasi. Hal ini sederhana tapi sering diremehkan dan bahkan ada para pekerja tidak mengenal pekerja lain di lingkungan area kerja sendiri. Bersosialisasi di dalam lingkungan tempat bekerja sangat penting karena dengan bersosialisasi kita bisa menambah wawasan baru, bisa membangun koneksi dengan orang lain yang mungkin akan bermanfaat. Sekian penjelasan dari saya tentang kesehatan kerja. Bila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.